Selamat sore bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan selamat berjumpa kembali di seminar online Gentle Goose. Sebelum kita mulai seminar hari ini, berikut saya akan informasikan berkaitan dengan Gentle Goose. Gentle Goose adalah lembaga pendidikan pengembangan diri yang terletak di Kota Malang, tepatnya di Jalan Adik Irma Sujani nomor 26 Malang. Di tengah pandemi COVID-19, Gentle Goose mengeluarkan program baru. Dimanapun Anda berada, Anda bisa memberikan stimulasi buat putra-putri Anda. Adapun program baru Gentle Goose adalah edukasi online untuk anak-anak. Untuk anak-anak dimanapun anak-anak berada di seluruh kota di Indonesia. Pembelajaran yang interaktif, menarik, dan komunikatif dengan durasi pembelajaran 30 menit setiap sesinya dan pertemuan 1 minggu 1 kali dengan biaya 200.000 tiap bulannya. Adapun pilihan program edukasi online antara lain Minat Bicara, Holistik, Karakter, dan Komputer. Cara daftarnya mudah sekali, langsung hubungi nomor yang tertera di layar Anda atau bisa dilihat di Instagram Gentle Goose dengan nama Gentle Goose Malang. Dimanapun Anda berada, Gentle Goose siap memberikan bimbingan mandiri bagi putra-putri Anda. Prepare your kid for the future. Mari kita siapkan anak-anak kita untuk masa depannya. Bersama saya, Niko, sebagai moderator hari ini. Saat ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian seminar dan workshop online Gentle Goose dalam rangka memperingati ulang tahun Gentle Goose yang ke-10. Dan sebelum kita mulai untuk seminar sore ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Minta tolong bagi Bapak Ibu yang videonya ditutup bisa dibuka untuk sebentar. Kita untuk foto bersama sebentar saja. Terima kasih Bapak Ibu semua yang udah buka untuk videonya. Oke, kita foto sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita akan foto dulu, akan saya hitung. 1, 2, oke, 3. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah membuka videonya. Kembali mengingatkan untuk bagi para peserta, mohon matikan atau mute suaranya untuk kelancaran jalannya seminar online sore ini. Bila ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di fitur chat. Dan pertanyaan yang tidak terjawab dikarenakan waktunya telah habis, akan kami tindak lanjuti via WhatsApp. Baiklah, saat ini kita akan memulai seminar online Gentle Goose dengan tema faktor stres pada anak, dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Michael Christian, MA, MPSI, psikolog. Bapak Michael merupakan kepala keluarga dari seorang istri dan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Beliau menyelesaikan studi S1 psikologi di Universitas Atmajaya Jakarta, kemudian menyelesaikan studi Master of Arts in Counseling di STTRI. Pendidikan lanjutan didapatkan melalui Postgraduate in Family Therapy dari CCC Singapura dan menyelesaikan studi S2 untuk profesi psikolog klinis dewasa di Universitas Tarumanegara. Berbagai pengalaman konseling didapatkan melalui gereja, sekolah, yayasan narkoba, dan dinas sosial serta rumah tahanan. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Asosiasi Konselor Kristen Indonesia dan Eksekutif Direktur Gading Counseling and Empowerment Center, serta menangani klien-klien dengan bermacam-macam permasalahan yang ditemui dalam pusat konseling sebagai konselor penuh sejak waktu 2008. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Michael Christian. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang bisa bertemu meskipun online ya. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Andi sebagai pembina, pengasuh, dan juga pendiri Gentle Goose. Tadinya mau bikinnya offline di Malang ya. Semoga kita bisa ketemuan di Malang, makan makanan enak di Malang. Tapi memang kondisi yang unik ini
membuat kita harus jadi kreatif gitu ya, termasuk apa yang dilakukan Gentle Goose sangat kreatif, saya apresiat banget. Jadi senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu secara online. Semoga nanti suatu saat setelah vaksin keluar dan segala sesuatu beres kita bisa bertemu secara offline. Ya hari ini ya sip, Pak Andi bilang gitu. Di sini ada beberapa muka yang saya kenal, jadi saya senang sekali juga. Saya nggak tahu kita masih menunggu atau tidak, tapi karena ini waktunya sudah mulai, jadi saya akan memulai topik kita pada sore hari ini ya. Judulnya faktor stres pada anak. Saya akan share buat Bapak Ibu sekalian, dan selama saya share, Bapak Ibu mau bertanya, Bapak Ibu boleh tulis di chat. Tapi kalau selanjutnya selesai, boleh tadi moderator sudah menyatakannya ya. Oke, saya mau share screen sebentar, Bapak Ibu. Mohon feedback-nya juga ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Oke, jadi kita langsung aja ya. Bapak Ibu bisa lihat ya? Bisa bantu kasih tanda jempol mungkin? Oke, sip, aman ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai faktor stres pada anak gitu ya. Temanya cukup luas, jadi sengaja dibikin luas supaya kita juga bisa kasih feedback, input dari berbagai macam sisi. Nah, di sini tuh saya kasih gambar nih, Bapak Ibu ya. Jadi ada gambar di sini di mana anak itu kelihatan stres gitu ya, narik rambutnya gitu ya, nahan sesuatu dalam pikirannya gitu ya. Ini juga anak perempuan yang kayaknya tuh mau nangis, dia pusing, dia stres lihat sesuatu. Tapi ada anak kecil yang kayaknya santai, membangun gitu ya, yang mungkin ini cukup rapuh ya, bisa jatuh gitu. Nah ini satu lagi, ya sepertinya tertawa aja gitu ya melihat kondisi ini. Nah, saya tuh pengen tahu ya, Bapak Ibu ngelihat ini tuh seperti apa? Apa itu yang stres? Mana yang stres? Mana yang enggak? Kenapa ada gambar seperti ini, faktor stres pada anak? Ya, mungkin ini sih nggak mungkin dijawab juga ya. Jadi cuma dipikirin sendiri gitu ya. Karena kalau dijawab jadi rame. Nah, tapi saya pengen cerita bahwa dari dua gambaran ini, kita ngelihat tuh sebetulnya ini semua tuh bisa jadi ngalamin stres. Nah, ngalamin stres. Cuman stresnya beda, ya Bapak Ibu. Nah, ini stres itu ada dua macam. Ada stres yang baik, ada stres yang buruk. Gitu ya. Yang baik itu namanya good stress atau eustress. Yang buruk itu namanya distress. Nah, yang stres yang baik itu sebenarnya stres yang memotivasi, gitu. Jangka waktunya pendek. Terus ada gairah di situ, lalu bisa meningkatkan performance jadi lebih baik. Dan juga kalau ada masalah itu dapat diatasi. Makanya tadi ada gambar anak yang lagi nyusun. Nah, sebetulnya dia bisa stres gitu. Artinya kalau itu dia harus hati-hati, lalu ntar bisa jatuh gitu ya. Tapi itu stres yang baik. Nah, sehingga itu bisa ada improvement, ada hal-hal yang berkembang gitu ya. Nah, jadi nggak semua stres itu buruk. Tapi ada anak tadi yang gambarnya itu yang satu udah mau nangis, satu sampai tarik rambut gitu ya. Itu stres yang sebetulnya itu bisa bikin diri anak itu cemas gitu ya. Bahkan kalau panjang gitu, cemas, stres panjang, itu bisa menuju kepada masalah mental dan psikologis yang lumayan berat. Itu bisa terjadi. Nah, artinya ini bisa short term, bisa jangkanya pendek, dan juga bisa long term. Gitu ya. Jangka pendek itu misalnya, oh dia lagi suka punya mainan tertentu, mainannya rusak, oh dia marah, dia stres, itu biasanya jangkanya pendek. Tapi kalau misalnya dia tertekan dengan pelajaran sekolah, lalu masih ditambah les, terus, itu bisa jadi jangka waktu yang panjang. Nah, distress namanya. Dan distress itu bisa bikin anak itu merasa tidak nyaman, dan justru performance-nya bukan baik, malah turun. Nah, dalam kondisi itu, kadang-kadang kita orang tua nggak tahu, niatnya meng-encourage, gitu ya, tapi yang muncul adalah memberikan nada-nada yang tinggi, sehingga seperti orang marah, nah akhirnya justru performance-nya nggak naik, malah turun. Itu terjadi seperti itu. Gitu ya. Padahal kita pengen itu, anak-anak itu nggak stres. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat ini ya, ini saya sampai tulis stress free quotes, ada kutipan yang stress free gitu ya. Ada sebuah tulisan yang bijak, yang kalau kita bayangin, kita ngelihat gitu ya, kita tuh pengen anak kita tuh seperti ini gitu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buah pada musimnya, pada waktunya, tidak layu daunnya, selalu seger, selalu fresh, apa aja diperbuatnya berhasil. Wah, itu kalau lihat itu kayaknya, aduh, seneng, lega gitu ya, anak gak stres, apalagi ibunya, kalau anak stres, ibu stres gitu ya, bapak stres, ibu stres, semua stres. Sampai kemarin saya bagiin flyer Gentle Goose ini, yang komplain tuh ibu-ibu, ada nggak faktor stres untuk ibu-ibu katanya? Kalau ada saya segera ikut gitu ya. Jadi itu biasanya muncul ya, kalau anak stres, ibu stres, bapak stres, ibu stres. Gitu ya. Ini kalau kita lihat itu seperti itu ya, pengennya begitu. Tapi Bapak Ibu, realnya ya fenomena yang ada yang muncul di dalam kehidupan kita gitu sehari-hari itu nggak seperti itu gitu ya. Nah jadi saya akan share juga buat Bapak Ibu fenomena-fenomena apa gitu ya yang muncul di dalam keseharian kita gitu ya. Nah sebelumnya saya kasih tahu dulu apa itu stres. Sebetulnya setiap hari manusia itu mengalami stres. Jadi nggak ada orang yang nggak stres. Ya, dan stres itu bisa stres yang tadi yang baik, yang eustress, atau bisa stres yang buruk. Macet, stres. Begitu di rumah kan nggak ada macet, stres juga gitu. Karena waduh, ngelihat lu lagi, istri kita yang begitu terus, suami kita yang begitu terus ya. Terus kayak saya anak SMP, SD, sama TK gitu ya. Terus kalau pagi, itu udah sibuk banget gitu. Sibuk ngurusin yang satu, mesti bukain Zoom-nya, buat gurunya, satu lagi Google Meet-nya, semuanya gitu ya. Anak ketiga, sulit juga buat online, gitu, sehingga akhirnya kita cutiin dulu. Gitu. Nah, itu tuh stres. Stres, dan setiap hari kita ngalamin stres. Ya. Jadi, nggak kebayang gitu ya. Terus saya mau, kayak hari ini, saya mau bawain topik ini. Kalau saya bawain topik ini di rumah, saya stres. Rumah saya cuma satu lantai, anak saya 3, ya kadang-kadang weekend ini tambah 1 keponakan datang, atau bahkan 2, dengan istri, gitu ya, wah rame, bisa-bisa pada saat saya bawain gini, di belakang saya ada anak saya yang paling kecil, tapi dada gitu ya, stres gitu ya. Artinya setiap manusia itu akan mengalami stres dengan segala macam keunikan kondisi situasinya. Dan stres itu sebetulnya respon normal terhadap berbagai keadaan yang harus dihadapi dalam hidup, gitu ya. Itu adalah sebuah situasi di mana kita harus ambil keputusan, kita harus bertindak, menyesuaikan, dan menjaga segala sesuatu tetap seimbang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat gajah ini, gitu ya, mungkin lucu gitu ya, seru juga nih ya, hebat banget bisa kayak gitu ya. Nah, biasanya tuh orang-orang luar gitu ngelihat kita tuh, wih kamu hebat ya gitu ya. Ibu A, Ibu B hebat ya, bisa ngurusin anak kamu 3, anak kamu 4, 5 gitu. Anak kamu ada kebutuhan yang khusus, wah hebat ya gitu ya. Tapi kita tuh sebetulnya ngerasa kayak gajah yang harus menjaga keseimbangan gitu ya. Dia atas bola. Semua harus kita jaga supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu stres. Tapi sebetulnya yang ngalamin itu bukan cuma kita. Anak-anak itu bisa stres. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita nggak sangka. Gitu. Tapi menimbulkan hasil yang berakhir buruk begitu ya. Nah, ini contoh salah satu. Saya tuh suka ngumpulin clipping begitu ya. Bapak Ibu, ini kondisi yang terjadi pada tahun 2016 sebetulnya. Ini ada anak ya, namanya Vincentius Billy gitu ya. Dia meninggal dunia karena bunuh diri gitu ya. Dan ini diberitakan. Saya ambil ini karena saya itu terenyuh gitu ya. Saya ngeliat kok bisa ya sampai begitu itu padahal dia sejak kecil itu selalu juara kelas gitu ya. Tapi begitu sejak semester 4 nilainya mulai memburuk, dia juga tinggal jauh dari orang tua, support sistemnya juga berkurang gitu ya. Terus ditolak skripsinya sama dosen gitu. Terus ada yang bilang gitu ya, ini orang penggal respon orang lain, saya tidak tahu benar atau salah, orang ini tidak terbiasa dengan kegagalan. Tapi dugaan saya ada kondisi stres yang dia nggak manage gitu ya. Sehingga betul-betul stresnya itu waduh luar biasa itu ya, luar biasa. Dan akhirnya dia memutuskan cari way out yang memang ya berakhir buruk begitu ya. Sehingga ya ini kondisi yang UI itu harus mengeluarkan surat berita duka, itu menyedihkan sekali gitu. Itu terjadi. Tapi bukan cuma itu gitu. Ini dia kuliah. Ada juga saya kemarin lihat siswa SMK gitu atau SMA. Ini masih baru, bulan Juni 2020. Ya, dia juga stres lalu memutuskan untuk gantung diri. Nah, kenapa? Karena ya dia meskipun masih umur 17, dia bilangnya udah punya pacar gitu ya. Lalu tunangan, tapi hubungannya baik ya, bukan sampai akhirnya hamil segala macam. Tapi udah gitu sempat dia WhatsApp dengan pria yang lain dan tunangannya itu
memergoki lalu marah gitu ya, marah, dan dia panik, dia stres gitu ya, dan dia cari apalagi pacarnya cari-cari orang, gitu ya, dia stres sekali. Gitu. Nah karena stres, dia takut ya ada sesuatu hal yang terjadi dengan relasinya atau dengan pasangannya gitu. Akhirnya dia nekat gitu ya, dan akhirnya dia gantung diri. Nah ternyata pada saat ayahnya tahu gitu ya, karena ayahnya itu berjualan gitu, pulang ke rumah dia ngeliat anaknya kayak gitu, anaknya pun dia pun stres luar biasa dan hampir juga bunuh diri dengan pisau dapur. Ya, artinya ada kondisi yang mirip ternyata, ada kondisi yang rentan. Mungkin kita berpikir loh, wah cuma ketahuan sama tunangannya WhatsApp-WhatsAppan aja kok sampai bunuh diri sih. Nah, kita tuh nggak tahu. Karena ada orang yang kuat, ya, yang santai, tapi ada orang yang rentan terhadap stres. Jadi hal yang kecil pun bisa eskalasinya tinggi sekali, membuat dia jadi ketakutan, kecewa, gitu, atau marah, atau bahkan depresi, sehingga bisa arahnya hal yang buruk. Gitu ya. Di sisi lain ada juga SMP. Hanya karena HP-nya disita. Ya, jadi ada status WhatsApp gitu ya, gue udah nggak kuat mau mati aja gitu ya. Nah ini ayahnya tuh merasa menyesal menyita handphonenya. Siapa sih yang nyangka sih Bapak Ibu gitu, kita sita handphone anak kita supaya nggak terlalu banyak main, fokus di gadget itu dengan screen time yang tinggi gitu ya. Tapi siapa yang sangka gitu sampai akhirnya anak itu merasa eh, kehilangan hiburannya gitu, kehilangan tempat di mana dia bisa berventilasi gitu ya. Jadi dia punya masalah yang besar itu sehingga akhirnya dia meninggal. Nah, ini cerita karena dia gantung diri gitu dengan kondisi yang mengenaskan gitu ya. Dan karena masalah handphone. Nah, ini karena stres bisa begitu. Nah, satu lagi ini juga 2015 gitu ya. Ini ada seorang anak yang namanya Rangga. Ini saya kalau lihat ceritanya tuh sedih banget tuh Bapak Ibu. Jadi ini anak ini SD gitu ya. Harusnya sudah SMP lah ya, tapi beberapa kali nggak naik kelas gitu. Dan orang tuanya bercerai, lalu mereka semua pergi, split, meninggalkan dia. Gitu. Jadi kayak nobody's child. Lalu dia tinggal sama neneknya, sama tantenya. Nah, neneknya sibuk sekali, tantenya pun sibuk sekali. Dia beberapa kali nggak naik kelas, ya padahal sebetulnya pinter, dan akhirnya dia gantung diri. Nah, cara dia gantung diri itu juga menyedihkan. Gitu. Dia masuk ke lemari ya, kayak di belakang saya itu ada lemari pakaian, dan dia pakai pakai ikat pinggangnya, dia gantungin di tempat pakaian, terus dia taruh ke lehernya, lalu dia tekan kakinya. Jadi karena di lemari itu kan sulit sekali buat berdiri, jadi dia sampai tekan kakinya, dia tekuk kakinya supaya dia bisa nahan, supaya bisa turun ke bawah gitu ya, berat badannya ketarik ke bawah gitu. Itu mengenaskan sekali buat saya. Saya mikir ya, aduh orang tuh mau mati aja, mestinya itu setengah mati usahanya buat menyelesaikan dirinya hidupnya gitu. Saya cuma berpikir kalau dia menemukan support system yang tepat, gitu, lalu dia punya energi, tekad sekuat itu untuk hidup, sebetulnya Rangga ini bisa berhasil. Nah, tapi karena dia stres, nggak ada way out, nggak ada support system, gitu, dia kehilangan banyak hal, akhirnya dia mengalami depresi dan memutuskan untuk bunuh diri pada saat masih muda. Jadi itu kondisi yang real yang terjadi di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Yaitu stres itu reaksi fisik dan psikologis terhadap banyak tuntutan atau tekanan hidup gitu ya. Memang harusnya stres itu normal, ada gitu. Tapi pada saat nggak di-manage itu bisa membawa ke hal yang buruk gitu ya. Dan stres itu bisa muncul dari dalam pribadi kita. Tadi pribadi yang pencemas, karena handphone aja kok bisa sampai begitu sih gitu ya. Betul, memang ada pribadi yang lebih rentan gitu ya. Keluarganya rentan terhadap stres sehingga kalau ditarik istilahnya pohon keluarganya gitu. Yang ini pernah depresi, pernah masuk rumah sakit jiwa karena skizofrenia. Nah, ini ada gangguan panic attack gitu ya, gangguan panik. Itu bisa ada dari dalam pribadi, rentan terhadap stres. Nah, tapi ada juga faktor dari luar, ya teman sekolah, tuntutan tugas, dibullying, gitu, ada yang dilecehkan, segala macam, itu membuat kondisi begitu stres. Nah, sehingga betul kita harus perhatikan anak-anak kita gitu ya. Kenapa? Karena
ya dari anak kuliah gitu, SMK, SMP gitu, hingga anak kecil itu dapat mengalami stres gitu. Bahkan Robin Williams gitu ya, itu pun aktor komedi yang kelihatannya nggak ada stres, ketawa-ketawa mulu, kita pun diajakin ketawa, itu meninggal juga gitu ya. Bahkan banyaklah tokoh-tokoh, kalau kita lihat artis Jepang, Korea, wah itu luar biasa gitu ya. Nah, apa sih gitu yang membuat anak itu stres gitu ya? Banyak tugas sekolah ya, Bapak Ibu, itu bisa bikin stres ya. Tidak dipilih teman saat main itu juga membuat dia stres, ngerasa lonely, ngerasa tidak diterima. Berpisah dengan orang tua gitu ya. Orang tuanya cerai misalnya, lalu dia harus pilih salah satu. Wah, itu stressful sekali. Saya harus ikut siapa gitu. Saya sayang sama papi karena suka main sama papi, tapi saya dekat sama mami karena setiap hari sama mami. Terus mereka berdua pisah. Wah, itu stres luar biasa ya. Lalu pindah sekolah. Ya ada saya anggota keluarga yang sekolahnya bagus gitu ya. Tapi sampai satu titik orang tua bilang, oke kita pindah ke luar negeri gitu ya. Pindah ke Australia. Nah, pindah ke Australia dia harus tinggalkan sekolahnya, dia tinggalkan teman-temannya, dia padahal baru ngerasa punya hobi yang seru, basket, lalu sama teman-temannya dia harus pindah ke sana. Dan di sana orang tua hidupnya nggak mudah gitu ya. Di Australia itu ada toko-toko yang beli barang tuh lebih murah, tapi barangnya penyok-penyok gitu. Nah, orang tuanya bisa hidup seperti itu, tapi dia nggak sadar. Anaknya itu stres. Wah, stres sekali dengan kondisi itu. Tidak menemukan hal yang dia senangi di negara maju padahal. Nah, itu menghasilkan kondisi yang buruk gitu ya. Kedepannya itu dia sulit sekali berinteraksi, bergaul dengan orang lain, mencari pekerjaan, karena awalnya stres. Nah, takut dimarahi karena nilai jelek. Gitu. Karena tahu sekali, penting sekali gitu ya, kalau nilainya jelek itu bakal dimarahin sama orang tuanya. Ya dapat 6, dapat 7 bisa dicubitin, bisa dipukulin. Dapat 80, 90, biasa aja, nggak dihargain. Masa cuma segini, salah sedikit, enggak, sebentar lagi 100 nih gitu ya. Ada kondisi seperti itu. Dan bukan cuma 1, 2 orang, banyak orang tua tanpa sadar nge-push anak seperti itu. Oh, takut dia. Takut ya. Sehingga, wah begitu gede, stresnya tinggi sekali, cemasnya tinggi sekali. Saya punya beberapa klien seperti itu gitu ya. Takut ditolak orang, takut kalau misalnya dia pasang sesuatu di Instagram nggak di-like sama orang yang diharapkan, dia stres luar biasa. Ya, mainan kesayangan anak rusak, wah itu saya ngalamin sendiri tuh. Saya punya anak saya senang main satu game gitu ya di iPad, terus iPad-nya berantem tanda kutip gitu ya. Si Apple itu berantem dengan production house yang membuat game itu. Lalu akhirnya ditutup layanannya. Wah, dia marah, dia stres, dia ngerasa nggak adil karena dia nggak bisa main lagi, dia harus pindah gadget yang lain yang dia tidak kuasai. Nah, lucu banget. Kayak gitu saya pikir bisa stres ya. Saya bilang ke anak saya, makanya yang nggak usah berantem sama adik kamu gitu ya. Tuh kalau orang berantem yang rugi juga orang lain gitu. Wah, dia semakin stres gitu ya. Oh, oke nih, makin stres. Atau takut ngompol ya. Ada anak yang cemas gitu ya. Saya punya anak tadi 3, anak kedua saya itu lebih cemas daripada kakak dan adiknya gitu ya. Jadi yang lain itu, apalagi adiknya masih 2 tahun aja udah nggak ngompol, kakaknya juga ya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun gitu ya. Nah, anak saya yang kedua ini anak tengah gitu ya. Itu sampai SD, kelas 2 itu masih ngompol. Kelas 3 pernah juga gitu kebobolan. Karena dia ngerasa, waduh, pengen seperti kokonya, tapi nggak bisa gitu. Kokonya tetap lebih tua, lebih jago, main apa segala macam, pengen kayak adeknya gitu ya. Ngerasa disayang sama papi maminya, padahal itu feelingnya dia gitu ya. Nah, ada kecemasan-kecemasan yang muncul, sindrom anak tengah, nah itu bisa tuh. Itu membuat dia stres. Ya, sekarang bersyukur dia sudah beres gitu ya, merasa oke dengan kondisinya dia segala macam, itu beres gitu. Sekarang ini kelas 5 gitu ya. Tapi banyak sekali penyebabnya. Ini Kementerian Kesehatan pun kasih tahu nih, ya banyak tugas sekolah, kurang tidur, gitu, sehingga emosi dan pikiran tidak stabil, tekanan orang tua, pola asuh orang tua gitu ya, pertengkaran orang tua, kursus yang banyak, tekanan dari guru dan teman, sampai makanan yang selalu itu terus itu ya, makanan cepat saji itu terus dan kandungan gula yang berlebih itu ternyata mempengaruhi kondisi anak gitu. Dan itu membuat anak itu stres. Nah, ciri-ciri seperti apa sih stres itu? Ini bisa dibagi 4 bagian, Bapak Ibu. Ya, secara fisik, emosional, perilaku, dan proses berpikir. Nah, secara fisik,
kalau anak kita udah sakit kepala, sakit perut, susah tidur, kompol, nafsu makannya turun, gitu ya, jadi gagap, padahal tadinya enggak, gitu. Mimpi buruk terus-menerus, itu adalah tanda-tanda bahwa dia mengalami stres. Atau kalau secara emosional, jadi bosan, aku nggak mau, bosan, gitu ya. Takut, nangis, menarik diri dari keluarga atau dari teman-teman kalau ada di sekolah, terus lebih mudah marah, kasar, panik, gitu. Itu gejala emosional yang membuat menandakan bahwa anak kita tuh mengalami stres. Ya, bisa juga gejala perilaku, ya, akhirnya anak itu lebih keras kepala, gitu ya. Terus punya kebiasaan baru, gigitin kuku, pegangin rambut, gitu ya. Terus hisap ibu jari atau cubit-cubit hidung, gitu. Itu perilaku yang mengarah kepada stres. Nah, termasuk dalam proses berpikir, nggak mampu konsentrasi dalam waktu lama, lalu prestasi akademisnya merosot, ya itu juga gejala anak itu mengalami stres. Nah, kita perlu cross check gitu ya, perlu cross check dengan baik anak kita tuh sampai level apa sih gitu ya. Kalau dia cuma ya kadang-kadang komplain gitu ya, marah sama adiknya, berantem atau sama kakaknya berantem, tapi udah gitu baikan lagi, ya itu enggak lah gitu ya. Terus kadang-kadang sakit perut karena makannya nggak benar, ya bukan. Tapi kalau kelihatan ada perubahan perilaku gitu ya, perubahan emosinya, perubahan kemampuan dia dalam konsentrasi. Nah, kita mesti ngecek, kita mesti lihat hati-hati. Ya. Karena kenapa stres yang tidak di-manage itu dapat menuju kepada gangguan yang klinis. Ya, Bapak Ibu, tadi kita contoh-contohnya sudah terlihat di depan, saya sudah bagikan. Ya. Stres bisa membawa kita kepada kecemasan. Akhirnya jadi panik, jadi cemas, jadi takut gitu ya. Jadi nggak berani sendirian gitu ya. Jadi pengen nempel terus, takut ditinggal gitu ya. Atau selalu khawatir gitu. Paniknya kelihatan, itu bisa menuju seperti itu. Dan ini kondisi yang lebih berat daripada stres yang biasa, yang bisa yang normal, yang sehari-hari itu muncul gitu ya. Atau stres ini bisa menuju kepada depresi. Kadang-kadang ini udah sampai anak remaja gitu, anak saya yang SMP gitu. Kalau udah, saya nggak mau dengar gitu ya. Kamu gimana? Udah, I'm fine. Feeling I'm nothing to everyone. Gitu. Itu bisa muncul juga. Stres yang tidak di-manage bisa menuju kepada depresi. Ya, bahkan kalau stres itu juga didiamkan, itu akhirnya kepada learn helplessness atau belajar tidak berdaya. Ya, dia akan berpikir gitu ya. Kalau anak yang stres lalu akhirnya jadi udahlah saya nggak bisa lah gitu ya. Dia akan melihat bahwa sukses itu adalah faktor keberuntungan, luck gitu ya. Oh ya, keberuntungan gitu ya. Dan kalau orang yang justru nggak stres ya, dia bisa sukses, dia tahu bahwa itu adalah kemampuan dia. Dia punya kemampuan. Ya. Kalau gagal itu karena effortnya kurang. Nah, kalau yang learn helpless atau belajar tidak berdaya gitu ya, dia ngelihat kegagalan karena dia ngelihat dia memang tidak mampu. Gitu. Lalu orang yang tidak berdaya, dia juga akan ngelihat bahwa sebenarnya orang kemampuan itu gitu ya, kemampuan itu dari sononya. Jadi nggak bisa diapa-apain lah, udah nggak bisa berkembang. Ya memang saya begini, saya bodoh, saya nggak pinter gitu. Iya, kamu tuh malas, ya memang saya malas. Nah itu artinya anak itu stres dan belajar menjadi tidak berdaya. Nah sedangkan kalau yang bisa manage, ya dia akan melihat bahwa oh iya kemampuan itu bisa ditingkatkan, gitu ya, sehingga achievement-nya bisa tinggi. Nah kalau yang stres achievement-nya rendah. Dan kalau pada saat mengalami kegagalan, dia akan mencoba lebih baik ya buat anak yang bisa memanage stresnya dengan baik. Tapi anak yang tidak bisa manage stresnya dengan baik, dia akan menyerah. Udah, saya nggak bisa. Ya udahlah, nggak bisa. Nah, artinya anak itu akan menjadi anak yang belajar tidak berdaya. Begitu. Nah, kenapa? Pertanyaan itu kenapa? Pasti kita pengen tahu kenapa ya kok bisa gitu sih? Anakku bisa stres dan kenapa kita bisa terjebak di dalamnya. Nah, ada banyak hal, tapi saya akan bagikan dua hal. Gitu ya. Pertama, itu sistem hidup anak kita, ya Bapak Ibu. Kita mesti tahu gitu bahwa di dalam hidup itu ada sistemnya, gitu ya. Makanya kita seringkali dibilang, oh keluarga itu support system terbaik. Gitu. Oh ada pusat konseling, oh ada gentle goose, itu adalah support system bagi anak-anak kita, gitu, bagi orang tua. Itu namanya support system. Kita tuh hidup dalam sistem, selalu ada dalam sistem. Dan itu sistem itu selalu bersinggungan. Di dalamnya itu ada spouse subsistem, artinya itu ada kondisi orang tua, gitu ya. Ada
bagaimana relasi orang tua dengan pasangannya. Gitu ya. Bagaimana sih kalau orang tua yang punya relasi dengan spouse itu baik, gitu ya, dengan pasangannya itu baik, maka anak itu akan lebih tenang. Ya, saya pernah ada momen-momen di mana saya tuh berantem sama istri saya. Yang namanya suami istri pasti pernah berantem, dan anak kan pinter ya. Kalau orang dulu bilang, oh, kalau berantem masuk kamar, nggak kelihatan. Ya, anak kan tahu. Setiap kali papa mama masuk kamar, ditutup pintunya, sudah suara-suara kencang-kencang, ya pasti papa mama berantem. Gitu. Cuma anak-anak nggak ngeliat aja. Tapi anak tahu. Nah, saya berantem, ya berantem dengan confident aja gitu ya, di depan anak saya juga. Anak saya tuh bisa teriak, stop, 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 gitu ya. Saya diem. Oh iya, anak saya kaget gitu, karena buat saya ini biasa suami istri berantem. Ya gitu, anak saya tapi nggak biasa. Saya ngomong, bukan anak saya yang kedua, namanya Colby, iya papi sama mami tuh berantem karena ada hal yang papi nggak setuju dari mami. Tapi papi sayang mami. Jadi papi sama mami nggak akan marah-marah lama, nggak akan saling nyakitin, tapi ada hal yang nggak setuju. Nah, saya ngomong itu depan istri saya, dan istri saya tuh langsung tenang juga. Oh iya, ini sesuatu hal yang mengagetkan buat anak-anak. Akhirnya begitu kita tenang, anak saya tenang. Nah, jadi gimana relasi kita di rumah itu juga mempengaruhi relasi suami dan istri, itu akan mempengaruhi tingkat stres anak. Yang semakin buruk gitu ya, ada suami istri yang kalau marah tuh nggak bisa tahan, dia ambil barang lempar, apapun itu gitu ya, dia akan lempar. Gitu. Anak yang nggak mau nurut gitu ya, kemarin ada orang yang kasih lihat saya ini anak saya main handphone main gadget terus, dibanting gadgetnya, difoto, dikasih tahu ke teman-teman grup. Saya kaget gitu ya. Terus dia bilang, ya dia mah duitnya banyak lah, bukan masalah duitnya banyak gitu. Tapi apa efeknya terhadap diri si anak gitu ya. Nah, ada lagi parent subsystem, artinya relasi orang tua dengan anak. Bagaimana sih relasinya papa mama sama anak gitu, selain tadi pasangan, orang papa dengan mama, ini papa mama dengan anaknya. Gimana relasinya? Ya kalau misalnya, oh ya yang penting saya kasih, ya udahlah, itu urusan si mama lah, gue kasih duit lah, gitu ya, yang penting gue kasih duit. Terus mama juga, ya yang penting ada duit lah, si papa keluar-keluar mulu, saya juga mau santai-santai aja lah. Nah sebetulnya nggak ada relasi yang terbangun dengan baik. Kelihatannya segala sesuatu ada dengan baik, uang cukup, gitu ya, ada suster, ada pembantu, gitu ya, anaknya 4, pembantu susternya 8, masing-masing punya pembantu, punya suster, punya supir. Tapi sebetulnya nggak ada relasi yang baik gitu. Nah, anak ini juga akan lebih rentan stres. Karena dia tahu orang tuanya nggak peduli kok gitu. Dia belajar, orang tuanya neglect, orang tuanya nggak bisa menunjukkan perhatian, kehangatan. Jadi buat sesuatu, ngapain ngomong sama orang tua? Kalau ngomong sama orang tua malah jadi marah, mengganggu gitu ya. Itu bisa muncul seperti itu. Ya juga sibling subsystem. Yang punya 3 anak kayak saya gitu ya, atau ada yang jaraknya jauh gitu. Itu pengaruh. Lalu masih berantem, lalu yang paling kecil mungkin dicuekin, lalu nggak dekat sama yang lain. Yang kedua ada anak tengah, ngerasa terjepit, nggak bisa kayak kokonya, ngerasa adanya lebih diperhatiin, dia bingung gitu, dia pengen kayak gimana cara supaya bisa dapetin perhatian, kadang-kadang dia bertingkah laku kayak badut gitu ya, supaya lucu, tapi menyebalkan. Akhirnya orang tua marah, nah itu pengaruh sibling subsystem. Itu mempengaruhi anak jadi stres. Ya. Nah, ada juga faktor di luar, school. Ya, gimana belajarnya. Gitu ya. Tentu saja negara kita di Indonesia dengan di Finland itu ya beda. Gitu ya. Gaya belajar kita selama puluhan tahun ya sama aja. Gitu ya. Cara belajarnya ya mirip. Kelas, gitu ya, lalu diiniin. Kalau anak itu nilainya jelek, itu dipanggil, anak telat, dimarahin, itu school system. Ya. Itu akan mempengaruhi gitu ya, segala sesuatu yang ada di dalam diri anak. Gitu ya. Keluarga besar, hidup dengan mertua gitu ya, atau dengan om tante banyak di rumah gitu ya. Dan kalau tidur mesti rame-rame, belajar juga susah, itu mempengaruhi stresnya anak gitu. Lingkungan sosialnya di mana dia tinggal gitu ya, tempat tempat yang gizinya kurang ataupun tempat yang tidak ramah kepada anak, itu mempengaruhi sekali tingkat stres dalam diri anak. Bahkan kondisi politik gitu ya. Kondisi-kondisi di mana wah, ini tahun 98 gitu ya. Jakarta tuh heboh gitu ya. Tinggal di situ takut gitu ya. Kecemasan makin tinggi. Jadi ini semua tuh mempengaruhi sistem dalam kehidupan anak. Nah, kita mesti ngelihat nih Bapak Ibu, membayangkan kita ini punya sistem seperti apa sih? Relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, dengan keluarga besar, orang tua kita, mertua, segala macam. Ini yang mempengaruhi. Bahkan gitu ya,
dari perkembangan psikososial anak aja itu juga mempengaruhi banget, ya, mempengaruhi banget. Nah, semoga Bapak Ibu masih ini ya, masih tune in nih ya. Nah, ini ada kondisi-kondisi tertentu ya, di mana ini bekal anak itu lebih kuat nggak dalam tahan stres atau enggak ya. Kayak misalnya anak kecil. Percaya nggak kalau saya bilang anak kecil itu juga udah bisa ngalamin stres, bayi gitu. Kadang-kadang kita ngomong, anak kecil mana stres gitu ya. Tapi bayi itu dalam perkembangan psikososialnya Bapak Ibu, dia belajar nih untuk bisa trust atau mistrust. Dia belajar untuk bisa percaya nggak sih sama orang gitu ya. Kan ada orang bilang ya, aduh, saya mah punya anak begitu lahir saya pisahin dah. Pisahin anak saya di sana, saya di tempat lain gitu ya. Terus kalau anaknya nangis, orang bilang udah diemin aja. Diemin aja gitu. Nanti dia juga diem sendiri. Nah, kira-kira diem sendiri nggak? Oh, saya sempat lihat Bu Yuliana geleng-geleng gitu ya. Enggak gitu ya. Yang kelihatan soalnya cuma 6 doang. Tapi betul, Bu, gitu ya. Anak tuh kalau didiemin, diem sendiri dia. Ya kalau anak kita pipis gitu ya, diemin aja. Ntar lama-lama dia diem. Diem. Tapi sebetulnya di jiwanya tuh dia belajar. Oh, orang itu nggak bisa dipercaya. Ya, orang nggak bisa dipercaya, papi mami itu nggak bisa dipercaya. Jadi pada saat saya membutuhkan mereka, saya nggak rasa nggak nyaman, nggak enak. Mereka capek, mereka di kamar sebelah, mereka diemin. Ya dia kan diem. Tapi bayi itu jadi mistrust. Gitu. Nah, kebayang nggak kalau bayi yang harusnya punya trust, dia jadi mistrust, jadi nggak percaya, lalu tumbuh lagi ke early childhood, gitu ya, di mana dia harusnya belajar otonomi, gitu ya, belajar explore, coba ini itu, gitu. Dia bisa bertumbuh jadi anak yang pemalu dan peragu, shame and doubt. Artinya apa? Oh, kita punya anak, gitu ya. Anak kita, mulai ngerangkak, mulai senang, dia mulai belajar, dia mulai explore lingkungannya. Dia sana sini, terus dia pegang meja, jangan, kotor. Terus, jangan pegang itu, tidak kecoa, cici, diangkat gitu ya. Kenapa? Karena kita takut anak kita kotor. Gitu. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah, oh, saya nggak boleh ngapa-ngapain. Gitu. Kalau ngapa-ngapain nih, ada sesuatu hal yang buruk nih. Akhirnya muncul jadi anak yang peragu, anak yang pencemas, gampang malu. Artinya anak itu udah punya bakat gampang stres. Gitu. Lalu tumbuh lagi dia jadi anak preschool yang harusnya punya inisiatif gitu ya. Ini anak saya tuh di sini nih. Inisiatif anak saya ketiga. Atau rasa bersalah, guilt gitu ya. Anak-anak tuh mulai gambar, mulai apa. Papi sini, aku mau gambarin. Papi temenin, mami temenin. Dia gambar ya. Dia bikin, dia aku gambar dinosaurus. Dia kasih lihat ke kita. Kita gambarnya aneh banget gitu, kayak sendal jepit. Terus kita bilang, tuh kan dinosaurus sendal jepit. Masa dinosaurus kayak gitu tuh sendal jepit. Nah, anaknya tuh jadi takut tuh berinisiatif. Yang muncul adalah, salah nih gitu ya. Gambar papi gitu, gambar papi mencong-mencong gitu, nggak jelas. Gambarnya aneh lah gitu, kayak pohon enggak, kayak ya cuman kayak batang aja gitu, pikir mami gitu ya, cuman rambutnya lebih gondrong sedikit ya. Sebenarnya itu bagus tuh, bener gitu ya. Pandangan dia dengan motorik halusnya yang belum bagus. Tapi untuk kita bilang itu salah atau nggak boleh, jangan main ini itu, nanti kotor segala macam, yang muncul adalah rasa guilty. Ya, sehingga anak itu punya faktor stres lebih tinggi lagi dibandingkan anak yang punya trust yang baik, autonomi, dan inisiatif. Nah, pada saat dia sekolah, Bapak Ibu ya, harusnya ada industri, ada inferiority, atau inferiority. Industri itu sedikit-sedikit mencoba menghasilkan sesuatu gitu ya. Cobain lah bikin ini, bikin project gitu. Dia coba doing something. Nah, kalau ternyata di situ sama, dia menemukan sekolah yang wah, salah, kamu gimana, kamu tuh gimana sih, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Terus orang tua juga, aduh pusing banget sih, sekolah tuh kayak begini, mami tuh udah pusing lah, bantu-bantuin kamu gitu ya. SD masih mending, sekarang udah mulai SMP, pusing lah gitu ya. Akhirnya anak itu kan jadi inferior. Anak ngerasa, aduh, ngomong sama teman malu, padahal temannya juga mungkin sama-sama nggak bisa, ngomong sama guru dimarahin, ngomong sama mami ya bisa dibantu. Akhirnya apa yang terjadi? Udah capek, aku bosan sekolah, aku malas sekolah, aku nggak mau sekolah. Nah, itu stres. Itu udah stres. Nah, jangan lagi tunggu sampai gede, begitu remaja gitu ya. Mulai orang itu mencari siapa diri saya. Saya ini laki seperti apa? Saya ini perempuan seperti apa? Gitu ya. Tapi kalau dia stres, dia malu tuh. Dia malu, dia bingung, role confusion. Peran saya tuh apa ya? Saya ngapain ya? Saya bisa berperan apa ya? Gitu ya. Udahlah, saya diem aja lah, biarin aja lah teman-teman saya aja lah gitu. Saya nggak tahu, saya ikutin aja. Saya ikutin si A, saya ikutin si B gitu ya. Jadi ikutin apa yang temannya mau. Kalau temannya ngaco, ya dia jadi ikutan ngaco juga. Kenapa? Ya aku nggak punya teman.
please lah, aku nggak punya teman nanti, aku mau ikutin dia, temannya ngomong kotor, ngomong kasar, dia ikutin gitu ya. Identitinya bingung. Nah, itu sebetulnya lebih stres lagi. Dia ngerasa udah bingung, dia harus atas sama siapapun boleh. Nah, dia akan muncul di masa remaja begitu. Nanti sudah besar ya, kita tahu orang ini gampang stres, nggak bisa intimasi, susah pacaran, nggak berani gitu ya. Malah lebih menarik diri gitu ya. Ada orang deketin dia stres gitu ya. Dia harus maju untuk kenal sama orang atau presentasi atau kerja atau apa. Dia lebih memilih untuk mengisolasi diri dia. Itu udah jelas sekali. Ya, stresnya udah kelihatan sekali. Nah, pada saat udah masuk ke area dewasa gitu, harusnya dia menghasilkan sesuatu, generativity. Ya, ini stagnasi. Dia akan stagnan aja. Ya, nanti adiknya berhasil, dia akan di situ terus. Itu. Atau teman-temannya bisa melakukan banyak hal, bahkan udah kerja, dia pindah kuliah dari A ke B ke C, kuliah, itu adalah kondisi yang stagnan. Nah, artinya stresnya itu udah semakin mengkristal gitu ya. Dan berapa lama ya kalau nggak diberesin dia akan terus-menerus seperti itu gitu. Sampai dia jadi orang yang begitu dewasa pun ya, orang yang dewasa tuh akan punya integrity, ngerasa aduh saya bersyukur saya bisa lalui segala sesuatu dengan baik. Nah, di sini enggak. Dia jadi orang yang despair. Aduh, hidup saya tuh dari dulu nggak enak. Saya punya pasangan susah, gitu. Bahkan ada yang nggak menikah, yang bukan karena memang punya panggilan seperti itu, tapi karena tertekan jiwanya, gitu ya. Lalu nggak punya teman, gitu. Terus ya, dia ngerasa despair. Nah, itu ini kondisi-kondisi yang sistem hidup kita, apa yang terjadi dalam sistem hidup kita sekarang, dan juga apa yang dialami perkembangan psikososial itu mempengaruhi anak. Sangat mempengaruhi anak. Sehingga, anak itu betul, bisa stres, bisa gampang stres gitu ya. Nah, tapi kita juga mesti belajar melihat apa sih sebetulnya yang anak butuhkan. Nah, Bapak Ibu kita mesti ingat itu ya, hidup itu tidak hanya dibangun dari IQ, dari kesuksesan finansial, dari kepintaran, sehingga anak itu di-drill untuk mendapatkan skor yang tinggi, sekolah yang kelihatan banyak orang kayanya, supaya bisa kenal koneksi. Bukan itu. Bukan itu adalah pusat stres justru. Stresnya makin lama makin gede. Kalau memang area kita ke situ gitu ya, kita bisa masuk sekolah yang baik, yang mungkin international school gitu, dan memang kedepannya mau sekolah luar negeri, oke, nggak apa-apa. Tapi ada orang tua yang maksa banget supaya anaknya tanda kutip naik level. Nah, itu yang berat. Bahkan kalau dapat nilai jelek dimarahin. Nah, kita sekolah itu untuk apa? Cari nilai, ya, nilai yang dimaksud adalah angka atau value. Dan pada saat kita sekolahin anak supaya dapat angka yang bagus, itu udah jelas. Pasti akan banyak stresor yang kita berikan kepada anak tanpa kita sadari. Tapi waktu kita tahu bahwa sekolah itu mencari value. Gimana anak itu bersosialisasi dengan baik. Anak itu merasakan senang belajar diusahakan. Anak itu tahu namanya kejujuran, integritas, dan dipuji. Itu nilai. Ya, nilai yang betul, yang value gitu, bukan angka gitu ya. Nah, tapi selain itu anak juga memerlukan emotional quotient gitu ya. Gimana dia itu bisa mengatakan perasaannya itu. Saya tuh belajar ngelatih anaknya untuk kamu dia lagi marah atau nangis ya. Saya coba gitu. Anak saya pertama Calvin, kamu kenapa? Dia bete banget. Kamu marah? Kamu sedih atau kesel? Ya, atau apa gitu ya. Nah, saya minta dia untuk mengidentifikasikan. Dia bisa ngomong, aku tuh sedih gitu. Temanku tuh nggak mau ngomong sama aku. Nah, tapi dia ngerti membedakan antara sedih dengan marah, itu bedanya seperti apa gitu ya. Kesel, kecewa gitu ya, dengan senang gitu ya, pasti jelas gitu ya. Nah, itu anak tuh bisa menyatakan, tahu emosinya seperti apa, tahu bahwa orang lain tuh ngerasa apa gitu ya, itu emotional quotient. Nah, sehingga ini menolong dia untuk bisa menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan. Dia jadi anak yang fleksibel, jadi anak yang suportif gitu ya. Tahu kapan dia untuk maju, kapan dia untuk memberikan dukungan gitu ya. Ini membuat anak lebih better dalam handling stresnya, emotional quotient. Ya, tapi juga spiritual quotient. Tahu loh gitu bahwa dalam hidup kita ini banyak kesusahan, bahwa hidup itu banyak hal yang nggak adil. Nah, anak tahu. Tapi ada spiritual quotient, ada Tuhan yang kita itu bisa dekat, kita bisa punya iman yang semakin kuat, percaya bahwa ada greater being yang lebih besar dari dirinya. Pada saat papa mama nggak ada Tuhan yang tetap dikasih menjaga kamu gitu ya. Tuhan yang ngatur alam semesta dengan segala isinya, dan dia memperhatikan kamu. Nah, dia punya pengharapan.
dia punya pengharapan dan dia tahu ada keberhasilan yang bisa dicapai pada saat dia juga sungguh-sungguh gitu kepada Tuhan. Itu spiritual quotient. Itu membuat anak itu less stress gitu ya. Tahu ada orang yang saya diperlakukan tidak adil, tapi ada Tuhan yang ngelihat gitu ya. Ada adversity quotient. Kemampuan untuk menahan tekanan, penderitaan, cobaan, ujian, cibiran gitu. Tahu nih teman-teman nggak semua baik gitu. Ada yang suka ngisengin, ada yang suka mencibir, ngusilin gitu ya. Tapi you know what, it's okay gitu. Kenapa? Karena aku tahu sih ada orang tua yang mengasihi. Karena aku tahu sih ada teman yang kayak gitu, tapi ada teman yang baik ya. Aku senang ya kalau aku ulang tahun aku pengen undang dia nih gitu. Nah dia akan tahu gitu. Hidup itu bisa dijalankan dalam kondisi yang nggak enak pun dia masih oke, masih tenang. Nggak berharap semua orang terima dia. Kenapa? Karena kehilangan penerimaan dari orang tua gitu ya. Kayak tadi contoh Rangga yang nggak ada siapapun, dia butuh orang lain. Kalau nggak ada orang lain makin depresi lah gitu ya, bahkan ke hal yang buruk. Nah jadi stres itu bisa di-manage gitu ya, di-manage. Nah gimana caranya? Nah Bapak Ibu, kita sebagai orang tua tuh harus hadir bagi anak. Ya, harus hadir. Kita harus menyadari bahwa kehadiran kita itu sangat penting bagi anak-anak. Tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Nah artinya untuk hadir itu kita belajar. Saya itu ngelatih diri ya. Saya tuh hampir sedikit banget waktu saya untuk pegang gadget gitu ya. Saya bisa miss 1 hari, 2 hari, atau bahkan 3 hari di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena kerjaan saya konseling. Ya, pagi-pagi itu saya ngurusin anak saya. Tadi saya bilang siapin Zoom-nya, Google Meet, IMSIS, ya. Terus hal-hal lain yang teknis saya bantu siapin. Karena saya duduk sebelahnya, memastikan dia bisa belajar dengan baik, juga membantu menjelaskan segala sesuatu. Gitu. Siang saya baru berangkat kerja. Begitu berangkat kerja saya konseling, terima orang, saya nggak ada waktu buat pegang handphone saya taruh aja udah. Nah, begitu pulang ke rumah, saya tahu istri saya perlu bantuan. Ya, jadi begitu pulang dia bisa akan teriak ke saya tuh. Ada panggilan kecil gitu ya. Yang ini yang besar ada PR ini, yang ini ada PH, ada ini. Wah, oke lah gitu ya. Saya cuma bilang, oke, saya minta waktu ya, makan dulu, mandi dulu. Udah, saya makan, udah gitu mandi. Nah, disitulah saya istirahat ya, di WC itu nggak ada yang ganggu kan. Gitu ya. Tenang gitu. Tahu nggak, saya pengennya apa? Saya pengen pegang gadget, saya pengen lihat orang ngomong apa aja, WhatsApp apa, Instagram apa gitu. Tapi begitu ada kondisi di mana saya harus hadir buat anak, saya belajar banget untuk taruh handphone lagi, gitu ya. Terus bahkan saya set gitu jam 9 tuh do not disturb, jadi nggak akan ada bunyi apapun, ya. Lalu saya di situ ada saya duduk di situ, saya dilihatin, saya perhatiin anak saya satu persatu. Nah itu tuh belajar, susah sebetulnya, karena tubuh saya tuh pengen me time. Tapi belajar gitu. Sehingga hadiran saya tuh utuh, nggak ada gadget, nggak ada PR tugas yang masih ada. Sisa saya ingetin, udahlah, kalau udah urusan konseling, udah kamu taruh di kantor ya, jangan balas-balasin apa-apa lagi gitu. Nah, waktu kita bisa ngatur waktu kita, gitu, memiliki momen-momen prima dengan anak-anak untuk berinteraksi, untuk dengerin mereka bicara, bermain, atau sekedar cerita, saling cerita gitu ya, itu beda banget. Kita bisa lihat anak kita tuh relax, ya. Bahkan ada momen-momen di mana anak itu mau tidur ya, dia baru cerita, ya tadi aku gini, temanku begini, guruku begini, tadi ada yang dimarahin begini begitu, ada yang telat ini itu, dia cerita itu pada saat justru udah mulai malam. Nah di situ kita juga belajar atau hadir bagi anak itu jadi role model, teladan hidup buat anak gitu. Belajar untuk komunikasi lebih baik. Kadang-kadang pengennya marah, kita tahan diri kita. Gitu. Kita belajar untuk lebih pengertian, lebih sabar, menunjukkan nilai-nilai kehidupan yang baik, gitu. Lebih tenang dalam menghadapi situasi yang tidak pasti kayak sekarang gitu. Kerjaan apa gitu, kita tenang, berusaha tenang. Anak kita tuh pada dasarnya gampang stres. Nah kalau kita stres juga, maka anak kita kebawa stres. Tapi kalau kita lebih tenang gitu, maka anak itu akan lebih mudah belajar dari orang tuanya. Nah waktu kita hadir bagi anak, Bapak Ibu, itu pengaruhnya besar, bukan main, itu nomor 1. Baru hadir gitu ya, baru hadir. Tapi yang kedua, waktu kita belajar mendengarkan dengan empati, apa kebutuhan anak kita. Anak kita nggak mungkin ngomong gitu, mama, aku tuh butuh disayang, aku butuh diperhatiin. Nggak mungkin, anak kita nggak ngerti ngomong begitu. Ya, yang muncul apa? Dia marah gitu ya, apa yang dia mau gitu ya. Anak saya tadi itu mau masukin teh, dia isi air panas, masukin ke kulkas. Saya bilang jangan, nanti rusak kulkasnya, ini juga nggak baik gitu ya. Saya tarik, marah dia, marah hentak-hentakan kaki gitu ya.
nangis gitu, dengan kencang temper tantrum gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ngeliat itu kepancing. Diam nggak? Itu. Kamu tuh gimana sih? Bisa aja begitu. Padahal anak nggak bisa ngomong kebutuhannya gitu. Dia nggak bisa gitu untuk ngomong, papi gitu. Aku tuh ngantuk gitu, papi. Aku tuh pengen diikutin kemauannya. Aku tuh pengen ditemenin gitu. Aku tuh pengen biarin masuk dulu aja gitu. Entah kalau udah gitu papi mau ambil nggak apa-apa gitu. Papi aku tuh pengen disamperin. Aku pengen papi minta maaf. Kan dia nggak bisa ngomong. Nah, waktu kita tenang, ya tadi yang pertama itu kita hadir, attend dengan mindful di situ. Lalu kita mendengarkan dengan empati, iya anak kita butuh apa gitu ya. Lalu kita berhenti ngomel, kita nggak marah sama anak kita, gitu ya. Kalau kita marah makin stres ya. Terus kita ambil nafas, terus gitu, oke kamu kenapa gitu, kamu marah ya, kamu kesel ya, kamu sedih ya. Nah anak kita langsung stresnya turun, turun gitu ya. Kadang-kadang kita deketin, kasih encouragement, dorongan secara verbal atau non verbal, kita peluk gitu ya. Kadang-kadang digendong, udah gede digendong, ya kan anak perlu, gitu. Anak perlu dipeluk, gitu ya. Kita gendong sedikit, kita udah maaf ya, kata-kata yang positif. Kamu tuh kan pinter, mami ajarin kamu. Gitu. Nah itu tuh justru mempengaruhi banyak hal Bapak Ibu. Ya mau anak kita sebesar apa, seunik apa gitu ya, itu mempengaruhi banyak hal. Untuk kita ada di situ, kita mendengarkan dengan empati. Gitu ya. Dan yang ketiga, waktu kita juga udah hadir, kita mau dengerin, terus kita mempersiapkan berbagai kegiatan dan aktivitas bagi anak. Gitu ya. Oh, Pak Michael, saya nggak kreatif. Gitu. Nggak usah sampai kreatif yang gimana-gimana banget sebetulnya. Ya, tapi matiin gadget, gitu ya. Dalam hitungan jam aja, Bapak Ibu. Itu bukan seumur hidup atau setahun gitu. Hanya beberapa jam. Terus kita pikirin apa ya, gitu ya. Ya board game. Ya. Kadang-kadang saya di rumah siapin board game. Nah, saya yang pertama suka catur, yang kedua suka congklak, gitu ya. Atau dart game kalau yang cowok. Gitu ya. Kadang-kadang bersepeda, gitu. Bahkan gardening, gitu ya. Atau saya suka ingat momen-momen saya ajakin anak saya cuci mobil. Gitu. Saya rela lah, ya mobil saya kan orang suka bilang, oh kalau laki-laki istri keduanya mobilnya, saya mah nggak peduli lah gitu ya. Mobil saya pakai selang gitu, kadang-kadang ada lecet-lecet sedikit. Tapi udah gitu saya iseng, saya semprot shoot anak saya kaget, marah, semprot saya balik gitu. Itu kondisi yang beda banget. Saya jadi nggak stres sayanya. Dan anak saya menikmati momen-momen itu gitu ya. Nah, anak yang perempuan masak gitu sama maminya. Itu kondisi yang relaxing. Dan justru memperkuat bonding, memperkuat relasi orang tua dengan anak. Nah, sehingga kita berani ngomong, oh anak saya nggak stres. Memang ada stres tapi normal. Ada stres yang eustress gitu ya. Oh, dia harus belajar ini itu, tapi kita semangatin, gitu. Kita ada di situ, kita temenin, itu menolong dia. Stresnya lebih baik berkembang, eustress. Tapi ada yang pada saat dia goncang, kita ada di situ, kita temenin, kita tahu bahwa oh, anak kita nggak mudah stres. Kenapa? Karena kita taking care dirinya, perkembangannya, psikososialnya kita mengerti, life systemnya kita siapkan, gitu ya. Meskipun, oh kalau saya single parent gimana Pak? Itu tetap kita bisa hadir di situ. Pada saat kuantitas waktu mungkin sedikit, tapi pada saat kita ada di situ, kita memberikan waktu yang berkualitas, itu menghasilkan kondisi yang nyaman buat anak sehingga stresnya berkurang. Gitu ya. Dan bahkan bisa memanage dengan baik. Nah, Bapak Ibu kira-kira itu dulu penjelasan saya. Jadi Bapak Ibu boleh nanya ya dari apa yang tadi saya sharingkan ya, selama mungkin setengah jam lebih kali ya. Nah ini silakan kalau mau ada pertanyaan, saya juga serahkan kepada Pak Niko sebagai moderator. Oke, terima kasih Bapak Michael atas sharing materinya. Bagi Bapak Ibu semua, apabila ada pertanyaan atau yang tidak kurang jelas, bisa langsung chat di fitur Zoom-nya, nanti akan langsung jawab oleh Bapak Michael. Oke, Bapak Michael, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak. Ya. Yang pertama dari Pendeta Firman, seorang pendeta. Pada usia berapa anak memiliki ciri-ciri stres? Apakah ada faktor gen? Misalnya papa atau mamanya tipe lekas stres. Terima kasih. Silakan Bu Michael. Pak Firman, tadi kita waktu Bapak ngomong kita udah sempat bahas ya. Jadi kita udah sempat bahas bahwa anak itu pada saat bayi pun sudah bisa stres kan. Tadi saya bilang waktu anak itu lahir lalu dipisahkan dari orang tua. Kita kan biasa gitu ya, kalau nggak ke barat-baratan, ke Arab-Araban gitu ya. Oh orang bule pisahin, kita pisahin gitu. Segitu anak nangis, sudah biarin, diemin aja, tadi juga diam. Itu juga anak udah mengalami stres. Meskipun nggak kelihatan gitu. Tapi
ada di dalam jiwanya itu merasa oh, orang tua tuh nggak bisa dipercaya. Jadi bisa seperti itu. Dan ciri-cirinya tadi juga saya sudah jelaskan. Ya kalau udah semakin besar itu kelihatan, gitu ya. Kadang-kadang dia jadi menarik diri atau jadi marah, gitu ya, atau susah konsentrasi. Itu pada anak tuh udah kelihatan. Nah, faktor genetik, gitu ya, papa mamanya tipe lekas stres, apakah bisa? Bisa. Artinya papa mamanya harus belajar supaya dia itu ngatur stresnya sendiri gimana. Ya, salah satu caranya adalah dengan konseling. Konseling memanage stres gimana pada saat menghadapi kondisi-kondisi yang panik gitu ya. Saya punya kemarin tuh klien yang umurnya tuh mungkin udah hampir 60 ya, 50-an. Tapi dia menyadari bahwa dia tuh gampang stres gitu ya. Dilihat dari histori keluarganya banyak yang stres dan dia anak laki-laki terakhir dari 7 bersaudara. Jadi diharapkan dari orang tuanya supaya dia tuh wah anak laki-laki terakhir gitu ya. Nah itu tuh hal yang stressful. Dan dia sangat berhati-hati, sangat takut salah, itu udah bawaannya stres. Nah, itu tuh sampai akhirnya dia konseling, saya pengen bisa stres. Melihat anaknya nggak seperti yang dia harapkan ya dalam sekolahnya, sedikit aja perbedaannya, dia stres. Nah, akhirnya dia belajar untuk melihat hal yang positif. Saya latih, kita coba Bapak lihat apa yang positif. Apa yang positif. Nah, dia belajar. Nah, jadi kalau orang tuanya gampang stres, biasanya anaknya juga kebawa gitu. Karena bukan hanya genetik, tapi lingkungan sosialnya pun lingkungan sosial jadi gampang stres. Kira-kira itu ya Pak Firman. Thank you Pak Niko. Oke, untuk selanjutnya Pak Michael dari Ibu Yuliana, seorang bermain. Bagaimana jika support system di sekolah tidak mendukung? Bahkan guru BK-nya kurang bijak dalam menangani masalah anak yang dibully sampai anaknya kedip-kedip dan sesak nafas. Pilihannya adalah homeschooling dan pindah sekolah atau menguatkan si anak. Namun si anak sangat senang bergaul dengan anak yang suka membuli. Sampai pada masa anak menyerah, ya udah dikasih uang 5.000 untuk bawain tas lunch asal ada teman, karena takut nggak punya teman. Oke. Jadi kalau saya nggak salah nangkep nih ya, ini ada anak yang sebetulnya memang dia dibully sampai bisa ketakutan ya, cemas, kedip-kedip, sesak nafas, itu kan tanda dia juga cemas tinggi ya. Dan di sisi lain pada saat mau keluar dia sangat senang dan senangnya bergaul dengan anak yang suka bully itu gitu ya. Nah ini emang tricky ya, Artinya kalau memang lingkungannya udah tidak mendukung, lalu orang tua juga siap anak itu dipisahin sekolah, pindah dari sekolah itu masalahnya memang beres gitu ya. Dan mengharapkan guru BK nggak mudah gitu ya. Tapi di sisi lain, kita bisa belajar untuk juga berteman dengan orang tua dari murid. Ya, jadi pendekatan yang kita lakukan adalah justru anjurkan si ibu ini juga yuk berteman yuk dengan mamanya si bully ini yang suka ngebully gitu ya, dengan orang-orang yang lain, lalu dekat, membangun relasi yang baik gitu ya, lalu ada momen-momen di mana ibu kadang-kadang suka kumpul bawa anaknya gitu ya. Nah itu kondisi yang tanda kutip itu terkontrol sehingga anak itu nggak mungkin bully depan kedua orang tuanya gitu ya, tapi juga anak belajar ngelihat bagaimana mama ini berelasi gitu. Lalu mendekatkan anak satu dengan yang lain untuk ayo kita duduk bareng, makan bareng, itu dengan suasana habituasi yang dibiasakan dengan anak yang berteman, itu menolong sehingga anak ini merasa lebih nyaman dengan anak yang satu ini, dan anak yang suka bully ini ngerasa ya dia udah jadi teman nih, dekat nih, itu menolong gitu ya. Nah sambil tentu saja ya tetap perlu ada kerjasama dengan guru BK gitu ya, untuk perhatiin, dan yang pasti pada saat kita di rumah gitu ya, kita juga menenangkan anak, tanya apa sih kamu mau, keinginan kamu apa. Nah itu bisa beberapa option gitu ya. Jadi tadi bisa untuk kalau misalnya masalahnya di sistem sekolah yang dysfunction, ya mau nggak mau anak itu dipindahkan gitu ya, kalau sampai dysfunction. Tapi kalau ternyata masih bisa di-maintain, gitu, berteman dengan orang tuanya, segala macam, dengan guru BK-nya, kita juga open up, bukan yang, pokoknya sudah selesai ke sekolah, yang ngurusin BK. Ya kita jangan begitu. Nah, itu biasanya akan lebih akan sangat menolong. Relasi yang baik antara guru dengan sesama orang tua, nanti akan kebawa ke anak. Nah, kira-kira itu lebih better daripada, yaudah kasih 5.000 deh.
kasih duit 5.000 udah deh supaya nggak dibully. Nah, akhirnya kita menyetujui pemalakan ya tanpa kita sadari gitu, menyetujui gitu. Ya kalau mau kita ngomongin, iya anakmu tuh kemarin minta goceng tuh gitu supaya oh ya gitu ya kan, nanti orang tuanya aduh kok jadi gitu ya, saya nggak enak ya, tapi ya nggak apa-apa lah saya cerita gitu ya. Nah itu relasi pertemanan yang bisa dibangun. Nah, jadi kita bisa lihat dari berbagai macam sisi. Oke, terima kasih Pak Michael. Ya. Ini ada dari Ibu Yuli dulu. Ini Ibu Yuli yang seorang guru. Ini pertanyaannya, bagaimana jika seorang anak perempuan stres karena dia merasa tidak nyaman menjadi perempuan dan ingin menjadi laki-laki? Apa yang harus dilakukan pada anak tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, Bu Yuli, Ibu Yuli kalau bisa jelasin lebih lanjut, boleh, saya menghargai. Kalau enggak, saya akan tebak-tebak gini nih. Maksudnya tebak-tebak ini kondisi seperti apa gitu, sehingga anak itu bisa seperti itu. Apakah dia punya kakak-kakak yang laki-laki semua gitu ya, ataukah justru apa namanya anaknya saudaranya perempuan semua, lalu papanya pengen atau mamanya pengen dia kayak laki-laki, lalu juga sempat didandanin, bagus tuh, ganteng lu, digini kamu bisa mirip laki-laki gitu ya. Atau ada kondisi keunikan apa di dalam keluarga gitu ya, sehingga dia bisa menyatakan bahwa dia tuh stres karena jadi perempuan, dia pengen jadi laki-laki. Apa yang dia lihat dalam film, apa yang dia pelajari gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang rumahnya, siblings-nya, life system-nya itu seperti apa. Nah, saya cuma bisa nebak-nebak nih, life system-nya kemungkinan besar begini, begitu gitu ya, sehingga anak ini seperti itu. Karena pada dasarnya nggak dari sananya gitu, atau tiba-tiba tuh yang anak kita jadi kayak begitu gitu. Enggak, itu pasti ada suatu situasi kondisi tertentu spesifik, ada pemicunya sehingga anak kita ngomong seperti itu. Nah, itu pun kita bisa dengan tenang jelasin gitu. Oh, kamu ya perempuan, kamu sama kayak mami gitu. Nah, perempuan itu hebat loh. Perempuan itu unik loh. Perempuan itu bisa melahirkan, laki-laki nggak bisa gitu ya. Perempuan itu gitu ya, bisa punya kekuatan-kekuatan yang laki-laki nggak bisa loh. Nah, itu kondisi-kondisi tertentu yang memang gimana kita tenang, oh ya mungkin namanya anak ada kondisi-kondisi apa namanya, ada pikiran-pikiran tertentu gitu. Nah, relasinya selama relasi kita baik gitu ya, itu ya kita bisa didik anak kita untuk berlaku sesuai dengan gender yang Tuhan berikan gitu. Tapi kalau yang bermasalahnya kita juga gitu ya, atau si orang tua itu yang ini apa namanya tanda kutip tuh ngejekin anaknya, isengin anaknya, keluarga juga gitu begini begitu gitu ya. Ya maka ada reasonnya kenapa anak itu stres menjadi seorang perempuan gitu. Ya, terus anak ini usia berapa gitu ya. Ada juga yang sampai orang tua ya yang papanya itu suka marah-marahin mamanya, banting-banting barang, pukul gitu ya. Terus dia ngeliat mamanya diem aja lemah gitu ya. Dan dia pengen jadi laki-laki. Kenapa? Karena dia pengen jagain mamanya. Dia pengen protek mamanya. Nah, akhirnya dia, aku pengen jadi laki-laki, aku pengen jadi laki-laki supaya jagain mamanya. Nah, itu kondisi itu banyak banget gitu. Keunikannya tuh banyak sekali. Jadi kalau Ibu bisa jelasin sebenarnya kondisi realnya gimana, kita bisa lebih tahu gitu ya. Tapi kira-kira seperti itu ya Bu Yuli ya. Oke, terima kasih Bapak Michael. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuliana lagi. Ini ada 2 anak laki-laki, di mana sang kakak memakai metafor dia gajah dan nggak akan kalah, selalu menang. Dan dia menganggap jerapah itu bodoh. Metafor jerapah dipakai sebagai adiknya, dan dia tak suka sama adiknya dan sempat mengatakan ingin membunuh si jerapah. Dia merasa si orang tua lebih sayang pada adiknya, padahal si orang tua merasa memperhatikan si kakak lebih. Apa yang harus dilakukan oleh si orang tua? Si anak sudah berpindah-pindah terapi untuk mengatasi cara marahnya. Iya. Jadi ini bahkan sudah terapi ya untuk mengatasi cara marahnya. Kenapa sampai berpindah-pindah nih Bu Yuli? Maksudnya apakah ini cuma memang sedikit-sedikit, coba-coba 1-2 kali? Kan biasanya terapi itu nggak 1 kali gitu ya. Artinya ada orang yang pengen datang coba-coba gitu ya. Atau ya mungkin ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, sempat membaik lalu berhenti. Oke. Nah, pada saat membaik itu sebetulnya
jangan berhenti dulu ya, gitu ya. Berarti ada hal-hal yang bisa diperkuat di situ. Tapi memang ada kondisi tertentu nih, ya. Ada kemungkinan anak ini jealous sama adiknya. Ya, lalu ngelihat kondisi yang adiknya tuh lebih dapat privilege, keistimewaan dibandingkan dirinya. Padahal dia ngerasa dia ya gajah, dia yang utama, adiknya jerapah gitu ya. Nah, ini belajar dari mana metafora itu juga mungkin dari buku dongeng segala macam gitu ya. Artinya dia juga butuh kehadiran orang tua ya. Tadi maaf dua anak ini benar-benar tinggal sendiri karena dua orang tua sibuk. No maid, ini berat memang. Ini berat. Ya, harus ada caregiver. Kalau emang orang tuanya nggak ada, caregivernya siapa gitu. Kalau emang caregivernya itu kita sebagai terapisnya atau gurunya, ya kadang-kadang kita mesti melakukan extra mile ya. Tapi kalau tadi itu orang tua, saya tuh pengen menganjurkan coba ngedate sama anak laki-lakinya yang pertama itu. Bawa keluar, ngobrol berdua gitu, bahwa iya mami itu sayang kamu gitu ya. Atau caregiver itu gitu, nunjukin bahwa peduli, perhatian. Lalu di sisi lain, coba cerita apa sih yang kamu senang dari gajah gitu ya. Lalu melihat sisi lain si gajah yang juga memprotek kawanannya. Dan bukan hanya kawanannya, gajah itu memprotek juga seluruh hutan gitu ya. Memberikan metafora-metafora kalau memang metafora itu masuk kepada anak laki-laki. Nah, sehingga dia tahu bagaimana dia berperan, bagaimana dia itu peduli dengan orang lain, dan dia juga di saat yang sama merasakan dapat perhatian yang full, tidak terbagi dengan si jerapah gitu. Dan kita encourage dia ngelihat hal-hal yang positif yang dia punya. Nah, itu menolong dia sih untuk menjadi seorang protektor gitu. Karena sebetulnya anak ini punya kemampuan gitu ya, punya uh, bisa memiliki kemampuan untuk menjadi seorang protektor. Ya, tapi dia kebutuhannya, needs-nya tuh nggak dipenuhi. Tadi ya Ibu udah bilang lah, orang tuanya tinggal sendiri, dua ortu sibuk, itu jelas banget. Itu lebih gampang stres gitu. Nah, tetap kebutuhan tuh harus dipenuhi. Nah, siapa caregiver-nya gitu ya? Siapa caregiver-nya? Bahkan kalau perlu caregiver diajarin untuk bisa nunjukin bahwa anak ini adalah anak yang ini bukan objek gitu, bukan objek yang kita pelihara karena dibayar gitu, tapi adalah anak yang punya potensi gitu ya. Nah, itu perlu dibantu. Nah, selama itu nggak ada, pasti berat. Pasti berat. Stresnya akan lebih bertahan lama ya, sampai betul-betul dia merasakan iya saya dikasihi, saya diperhatikan ya. Oke, Ya terima kira-kira itu ya. kasih. Terima kasih Pak Michael. Ini ada chat yang masuk ke saya dari Ibu Monica, seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mengatasi anak yang sering merasa khawatir orang tuanya dipanggil Tuhan dalam tidur atau meninggal dalam tidur? Karena si anak pernah mendengar dari temannya bahwa tantenya pernah meninggal ketika sedang tidur. Iya, iya betul. Jadi waktu anak itu dengar cerita dari orang lain, biasanya ada kekhawatiran-kekhawatiran gitu ya. Nah, ini tuh nggak apa-apa Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu nih untuk duduk bareng sama anak terus jelas tanya gitu. Jangan langsung bilang, "Oh, enggak lah, enggak, jangan takut gitu-gitu." Jangan mendinai kekhawatiran dia, tapi coba di engage apa ya, eh, ditangkap kekhawatirannya. Oh ya kamu khawatirnya tuh gimana gitu. Memang kamu mikirnya kalau misalnya ya gitu, papi, mami tidur gitu nggak bangun lagi, kamu mikirnya apa sih? Yang kamu takut apa? Biarin dia keluarin tuh kekhawatirannya, kecemasan. Dan kita tuh ngomong dalam kondisi yang tenang. Kondisi yang tenang, bukan kondisi yang kita juga takut, udah jangan bahas itu ah. Jadi kalau bahas itu ntar malah kejadian lagi. Jangan begitu juga gitu ya. Kita tenang aja. Kita tenang. Kan kita tahu hidup itu di tangan Tuhan ya. Bukan karena kita ngomongin tentang kematian besok kita mati. Nggak begitu. Kita tenang. Kita ya ajari pelan-pelan itu. Oh, kamu tahu nggak hidup itu di tangan Tuhan. Itu dan selama papi mami sehat, papi mami jaga makanan dengan baik dan itu yang papi mami lakukan, papi mami akan tetap bangun pagi gitu ya dengan penuh ucapan syukur, kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan. Oh sekarang lagi COVID, papi mami pakai pakai masker, dijaga gitu ya, nggak seenaknya. Nah dijelasin kepada anak, kamu juga perlu begitu. Nah sebelum tidur juga doain papi mami. Ya pasti besok kita tuh happy, tenang, harus dipeluk anak itu ya, rasain dekat, oh papi mami itu sayang. Nah itu mengurangi banyak stres, mengurangi banyak ketakutan. Dan besok pagi bangun kita
good morning gitu ya, lebih lebay gitu ya, good morning gitu, kita peluk anak kita gitu ya, hey gitu ya, yuk kita berdoa, kita bersyukur gitu ya, Tuhan kasih kehidupan dan besok juga kita sehat, gitu. Kamu sehat juga. Nah itu tuh mengikis stresnya anak, ketakutan anak, karena itu ketakutan yang short term, yang insidental karena terjadi. Nah begitu anak itu dilimpahi dengan sukacita gitu, dengan apa namanya, encouragement verbal dan non verbal seperti itu gitu, dia akan, stresnya itu akan hilang ya, berasur-asur hilang, dan dia tenang, dia tahu sih, oh ya orang tua itu akan ada, dan dia juga udah mengeluarkan semua yang di dalam pikirannya. Nah kira-kira seperti itu ya, Pak Ibu Niko. Nika. Ya, terima kasih untuk Pak Michael. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Pak ya. Ya, Karena waktunya udah habis. siap. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Ika Kristanti. Bagaimana menangani anak yang terlanjur stres dan baru terdeteksi? Apakah bisa pulih total atau akan terus membekas? Silakan, Pak. Iya, bisa bisa pulih ya. Orang yang sampai cemas, sampai depresi gitu ya, itu pun juga bisa pulih sebetulnya. Jadi kalau anak ini udah terlanjur stres, gitu, tadi kita tuh udah bahas itu ya, gimana kita itu ya fokusin perhatian kita sama anak itu, gitu. Kita hadir full kepada anak itu. Saya tahu kita tuh pasti banyak pekerjaan, banyak kondisi-kondisi tertentu, atau bahkan ada kondisi unik di mana kadang-kadang kita gimana ya, nggak sangka gitu kita hidupnya tuh unlucky gitu ya, berpisah sama pasangan kita, bisa kayak begitu, dan anak udah stres, terlanjur stres gitu. Tapi apakah bisa dipulihkan? Bisa gitu. Dalam kondisi itu pun tetap, misalnya anak kita sebagai seorang ibu gitu ya, dengan kondisi yang seperti itu, katakanlah begitu ya, terlanjur stresnya tuh begitu. Tetap kita tuh bisa mengasihi, menyayangi gitu ya, menjelaskan bahwa ya memang sih kita tuh hidup dalam kondisi yang nggak ideal, orang ideal gitu ya. Tapi kamu mesti tahu gitu, mami itu sayang kamu. Mami memang kerja, dan pada saat kerja mungkin susah nelfon kamu. Ya pada saat pulang gitu ya, mami akan benar-benar sama kamu gitu ya. Ataupun pada saat nanti kita weekend kita pergi yuk gitu ya. COVID nih, kita di mobil aja kita muter-muter gitu ya. Nah hal-hal yang kayak gitu ya, saya nggak tahu kondisi persisnya seperti apa, tapi gestures, bahasa tubuh, kata-kata yang seperti itu gitu ya, itu mereduce semua hal yang dia udah muncul stresnya gitu ya. Meskipun sudah muncul, udah bahkan cukup tinggi, itu mengurangi banyak sekali. Kadang ada anak tuh yang sampai udah stresnya dia tidur aja gitu ya. Begitu bangun, mamanya atau papanya cuma ngelusin kepalanya begitu, yuk kita temenin papa yuk, atau temenin mama yuk, kita naik sepeda, atau kita jalan keluar bentar, kita gandeng. Saya nggak tahu umurnya berapa ya, digandeng gitu. Itu mengurangi banyak stres. Ya, 3 hal itu Bapak Ibu, kehadiran kita ya, kita hadir buat mereka. Kalau kita tadinya absen, belajarlah jadi orang tua yang hadir gitu. Kita hadir, lalu kita dengerin, kita berempati sama mereka gitu. Lalu kita mengencourage. Itu menyembuhkan banyak stres. Sehingga stres itu nggak akan berubah jadi disorder atau gangguan-gangguan kejiwaan. Tidak akan. Nah, kalau dibiarkan, baru itu akan berubah. Nah, saya percaya dengan bekal ini Bapak Ibu nih punya kekuatan gitu untuk melakukan itu kepada anak-anak, dan kalau Bapak Ibu adalah seorang pendidik bisa ngajarin itu kepada orang tua, cara yang simple gitu ya, dan membuat orang tua tahu ya, belajar menghidupi lifestyle yang seperti itu. Nah, maka kita akan menemukan anak-anak kita tuh punya anak-anak yang punya EQ, SQ, dan EQ yang baik gitu ya, kira-kira itu semua. Thank you buat semua pertanyaannya, Bapak Ibu. Oke, Thank you Pak so much. Michael, ini mohon maaf ada satu pertanyaan ya Pak ya, tambah satu Pak. Ini Oh, Pak. Dari Ibu Sapta ini Ibu Sapta ini anak perempuan di rumah serius banget, happy dan berani godain semua anggota keluarga juga sama papanya. Tapi di sekolah dia pendiam sekali dan terkesan anak minder. Bagaimana dengan kondisi ini Pak? Nah ini dari Ibu Sapta ini. Tolong satu lagi pertanyaan dijawab ya Pak Michael ya. Terima ya. kasih Pak. Di Bu Sapta nih, kena aku nih, tinggal WhatsApp doang di Bu Sapta nih ya. Ini nanya juga. Ya, tapi memang ya artinya dia sudah nyaman ya Bu ya dengan kondisi di rumah. Dan memang kondisi sekolah ya nggak sedekat, nggak seerat kondisi rumah. Ya, artinya kita tanyain aja ke anak itu, memang di sekolah itu seperti apa? Gimana perasaan kamu? You know, it's okay.
it's okay kalau di sekolah tuh kamu lebih diem. Tuh, tapi nanti pelan-pelan juga mesti belajar berani loh, gitu ya. Kayak nanti SMP sama SD beda. SD itu misalnya guru akan banyak nanya kamu, gitu ya. Tapi SMP kamu mesti lebih berani, gitu. Coba dong latihan sedikit demi sedikit, gitu ya, supaya kamu juga berani nanya, gitu ya. Satu aja. Nah, begitu dia lakukan, luar biasa, gitu. Coba dong WhatsApp guru kamu nanya ini, gitu ya. Kemarin kebetulan anak saya juga gitu. Anak saya tuh pendiam di sekolah. Terus anak saya kesel karena di hari ulang tahunnya eh, itu saudara-saudaranya tuh libur. Di sekolah yang lain tuh libur. Dia enggak, dia ngerasa enggak adil gitu ya. Kenapa sih aku enggak libur? Kenapa sih sekolahku gini-gini gitu? Intinya saya bilang coba deh kamu WhatsApp guru kamu. Wah dia takut nggak mau. Kan coba aja. Coba kamu tulis dulu. Dia tadi suruh saya yang ketik. Udah, papi yang ketik. Enggak. Kamu tulis dulu aja, papi lihat dulu. Itu dia ketik. Bu, kenapa sih di sekolah kita tuh sedikit liburnya gitu ya? Oke lah, saya lihat. Oke, coba kirim deh. Dia kirim. Nah, ternyata gurunya balas, terus nggak berapa lama, besok Senin ini dia libur. Dia ngerasa itu kontribusi dari dia, gitu ya. Padahal mungkin memang udah jadwalnya libur, gitu ya. Terus saya bilang, good. Kamu mesti berani ngomong. Nah, itu dia belajar. Dia ngerasa senang pada saat dia doing something, it works, lalu diperhatikan, diapresiasi. Nah, kita perlu ada sedikit-sedikit anak itu punya pengalaman kayak gitu. Nah, sehingga dia belajar, pada saat saya asertif atau inisiatif, saya dapat reward-nya. Sama kayak di rumah. Nah, dia akan belajar lebih lebar. Jadi lingkungan nyamannya bukan cuma di rumah, tapi juga sekolah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu, Bu Sabta. Thank you ya, Bapak Ibu. Saya senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, luar biasa. Thank you ya. Oke. Terima kasih Bapak Michael untuk jawabannya dari pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan tidak lanjuti via WhatsApp. Oke, Bu, bagi para peserta, untuk materi seminar online hari ini akan kami berikan pada seluruh peserta setelah mengisi kuesioner yang akan kami berikan via WhatsApp. Baik, berikut akan saya infokan berkaitan dengan puncak acara dalam rangkaian seminar dan workshop online Gentle Goose dalam rangka memperingati ulang tahun Gentle Goose yang ke-10 itu akan jatuh pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, yang dimana pada hari Sabtu tersebut akan diadakan seminar online dan diskusi online yang akan dilakukan secara gratis ini dan akan ditayangkan langsung di channel YouTube Gentle Goose. Untuk seminar online pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober pukul 3 sampai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dengan tema The Art of Growing Up dengan pembicara Mr. John Marsden yang merupakan penulis buku The Art of Growing Up. Dan moderator pada seminar ini adalah Ibu Diana Baktiar, dan seminar online ini akan dibawakan dalam bahasa Inggris. Lalu akan dilanjutkan dengan diskusi online pada pukul 4 sampai setengah 6 sore waktu Indonesia Barat dengan tema parenting efektif. Adapun panelis dalam diskusi online dengan tema parenting efektif antara lain Ibu Anne Parapak, BAMA, yang merupakan seorang penulis buku, lalu Ibu Marta Sonia Kusuma Dewi, SPSI, MEDST, yang merupakan seorang educational therapist, lalu Ibu Diana Baktiar yang merupakan seorang school principal and teacher trainer, dan juga saudara Andrew Samuel yang merupakan motivator muda. Diskusi online ini akan dipandu oleh moderator Bapak Andi Supriyo. Jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti seminar dan diskusi online Gentle Goose. Lalu ada juga untuk lomba abadikan momenmu saat mengikuti seminar dan diskusi online Gentle Goose 10 Oktober 2020. Lalu dapat kirimkan fotonya saat mengikuti diskusi dan seminar tersebut. Bisa dikirimkan di nomor WA Gentle Goose di 081 217 544 844 dan dapatkan voucher hadiah pulsa senilai 100.000 untuk 2 foto favorit pilihan juri. Dan peserta lomba wajib untuk subscribe channel YouTube Gentle Goose. Untuk info lengkap seminar dan diskusi online Gentle Goose dapat dilihat di Instagram Gentle Goose dengan nama Gentle Goose Malang. Lalu bagi yang mau bertanya bisa langsung klik link di bio Instagram Gentle Goose atau bisa
WA di nomor 081 217 544 844 atau di 0858 599 65133. Seminar dan online Jingle ini juga dapat diinfokan kepada yang lain, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Michael Christian, terima kasih banyak. Terima kasih juga pada seluruh peserta yang mengikuti seminar online sore ini. Akhir kata, saya minta maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di seminar online Jingle selanjutnya dan selamat sore.